Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajia Naira dengan NIM 23108020 131. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Kemudian yaitu ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan dan cara pekerjaan tersebut berhubungan satu sama lain. Kemudian itu bagan organisasi. Bagan organisasi yaitu diagram yang menggambarkan struktur organisasi dan menunjukkan posisi karyawan dalam operasi tersebut. Kemudian membahas tentang penentu struktur organisasi. Penentu struktur organisasi ini itu ada 5. Yang pertama yaitu misi organisasi. Yang kedua yaitu strategi organisasi. Apabila disusun untuk mencapai tujuan, struktur organisasi hendaknya sejalan dengan strategi organisasi. Terjadinya perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pada perubahan struktur organisasi, baik langsung maupun tidak. Yang ketiga yaitu ukuran organisasi. Yang keempat, lingkungan eksternal, dan yang kelima, lingkungan internal. Kemudian yaitu ada unsur pembentukan struktur organisasi. Unsur pembentukan struktur organisasi ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu spesialisasi. Spesialisasi yaitu proses mengidentifikasi pekerjaan spesifik yang perlu dilakukan dan menunjuk orang yang akan melakukannya. Yang kedua yaitu ada departementalisasi. Departementalisasi yaitu menentukan bagaimana mengelompokkan orang yang melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga yaitu ada membangun hierarki. Membangun hierarki yaitu pengambilan keputusan, memutuskan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan siapa yang akan memilih wewenang atas organisasi lain. Kemudian yaitu ada departementalisasi. Departementalisasi adalah suatu metode pembagian suatu organisasi menjadi beberapa departemen yang melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan spesialisasi departemen tersebut. Macam-macam departementalisasi yaitu ada 5. Yang pertama yaitu departementalisasi fungsional, yang kedua departementalisasi produk, yang ketiga departementalisasi konsumen, yang keempat departementalisasi proses, dan yang kelima departementalisasi geografis. Kemudian yaitu hierarki pengambilan keputusan. Mendistribusikan wewenang ada sentralisasi dan desentralisasi. Struktur organisasi yaitu ada yang tinggi dan ada yang datar. Rentang kendali yaitu jumlah orang yang disupervisi oleh seseorang manajer. Kemudian itu delegasi. Delegasi yaitu proses di mana seseorang manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahannya. Kemudian yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu ada 9. Yang pertama yaitu organisasi datar, yang kedua yaitu umum dalam organisasi terdesentralisasi, yang ketiga yaitu lebih sedikit lapisan manajemen, yang keempat komunikasi yang cepat, yang kelima rentang kendali yang luas, yang keenam organisasi tinggi, yang ketujuh umum dalam organisasi terpusat, yang kedelapan manajemen berlapis, dan yang terakhir yaitu komunikasi lebih lambat. Proses delegasi yaitu ada 3. Yang pertama menetapkan tanggung jawab, bertugas untuk melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu memberikan wewenang. Memberikan wewenang itu kekuasaan untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga menciptakan akuntabilitas, itu karyawan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Kemudian yaitu ada organisasi informal. Interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan keterkaitan pekerjaan. Dampak positifnya yaitu memperkuat organisasi formal, dan dampak negatifnya yaitu memperkuat politik kantor yang menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan perusahaan, menyebabkan informasi yang menyimpang atau tidak akurat.
Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang pengorganisasian bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.